Sintayong bungkam sombongnya pelatih timnas Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami tak bisa kejar skor 6-0, pelatih Brunei Darussalam pasrah hadapi timnas Indonesia. Laga melawan timnas Vietnam disebut tak berfaedah bagi Korea Selatan. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Sintayong bungkam sombongnya pelatih timnas Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih tim nasional atau timnas Brunei Darussalam Mario Rivera percaya diri dapat mengalahkan timnas Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 17 Oktober 2023 mendatang. Lantas apakah pasukan Sintayong mampu membungkam sombongnya Rivera yang terlalu optimis tersebut? Tak dapat dipungkiri secara di atas kertas timnas Indonesia unggul jauh ketimbang Brunei. Hasil dari leg pertama sudah menjadi bukti di mana Garuda menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam kala bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Kamis 12 Oktober 2023 lalu. Kini masih ada leg 2, timnas Indonesia pun diunggulkan untuk bisa lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab dengan keunggulan 6-0, kekalahan 0-5 pun di leg 2 nanti tetap meloloskan Garuda ke babak berikutnya. Kemenangan 6-0 yang diraih di leg pertama membuat timnas Indonesia benar-benar tinggal selangkah lagi untuk bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun menariknya Rivera justru percaya diri Brunei bisa membalikan keadaan saat bermain di kandang sendiri, yakni di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Menurut Rivera, ia akan berusaha mencari kelemahan dan kekuatan masing-masing saat kedua tim bentrok di leg pertama. Dari hasil itu, ia akan mencari solusi dan strategi terbaik agar bisa mengalahkan timnas Indonesia di leg kedua nanti. Ya, tentu saja kami akan mencoba memenangi laga. Cara kami melakukannya agar menganalisa banyak hal. Ada banyak waktu bagi kami untuk mengevaluasi diri, ujar Mario Rivera usai Brunei kalah dari timnas Indonesia di leg pertama, dikutip dari konferensi pers pada Senin 16 Oktober 2023. Kami harus tahu apa kekuatan dan level kami. Kami juga harus tahu kekuatan dan level Indonesia serta kelemahannya. Dari itu kami akan cari cara untuk meraih kemenangan, tambah dia. Sikap optimis Rivera jelas patut diacungi jempol mengingat Brunei Darussalam harus mengejar 6 gol yang dicetak timnas Indonesia di leg pertama. Namun menurut sebagian fans Garuda, pernyataan Rivera justru menganggap enteng timnas Indonesia. Tak heran banyak yang menanti perjuangan Sintayong dan pasukan timnas Indonesia saat melawan Brunei nanti. Kami tak bisa kejar skor 6-0, pelatih Brunei Darussalam pasrah hadapi timnas Indonesia. Rivera menyatakan Brunei sudah tidak memikirkan untuk lolos ke putaran kedua, kecuali hanya ingin meraih kemenangan atas Indonesia. Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera Kompasino bersikap realistis saat menghadapi timnas Indonesia pada Selasa 17 Oktober malam waktu Indonesia Barat dalam pertandingan leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah. Brunei membutuhkan kemenangan dengan selisih 7 gol untuk lolos ke putaran kedua. Rivera menyadari mendapatkan gol dengan margin sebesar itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil bagi Brunei. Karena itu, lanjut Rivera, tim besutannya hanya berusaha menghibur fans dengan meraih kemenangan atas Indonesia. Setidaknya mereka tidak ingin mendapatkan malu saat bermain di kandang.
Realistis saja kami berada dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan dan kami tidak bisa melampaui defisit 6-0. Namun kami akan berusaha memenangkan pertandingan nanti malam, ujar Rivera. Situasinya berbeda dengan leg pertama. Kami sekarang bermain di kandang sendiri dan kami akan berusaha memenangkan pertandingan. Namun meraih kemenangan dengan lebih dari 6 gol secara realistis tidak mungkin dilakukan. Rivera menambahkan Brunei sudah makin tertinggal dari negara ASEAN lainnya. Dari segi jumlah penduduk, Brunei tak sebanyak tetangga mereka di Asia Tenggara, sehingga tidak mudah mendapatkan sumber daya manusia mumpuni di sepak bola. Bahkan klub ternama Brunei, DPMM harus mengikuti kompetisi di negara lainnya agar para pemainnya makin terasa. Menurut Rivera, situasi ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Ada kesenjangan besar antara sepak bola Brunei dan Indonesia. Di Indonesia ada 320 juta orang dan ratusan ribu orang bermain sepak bola, termasuk anak-anak, ucap juru taktik asal Spanyol tersebut. Mereka memiliki tim profesional di Liga Utama dan Divisi 2 yang terdiri dari 46 tim profesional. Setiap tim memiliki 20 pesepak bola profesional. Laga melawan timnas Vietnam disebut tak berfaedah bagi Korea Selatan. Timnas Korea Selatan disebut tak mendapatkan manfaat dari laga persahabatan melawan Vietnam. Penilaian tersebut datang langsung dari salah satu media asal Korea Selatan, Star Money Today. Ada beberapa alasan yang mendasari penilaian itu. Pertama adalah terkait kekuatan Vietnam. Star Money Today menyoroti hasil 2 laga yang telah dijalani timnas Vietnam di FIFA Matchday bulan Oktober 2023. Rinciannya yakni kalah dari Cina dan Uzbekistan dengan skor masing-masing 0-2. Star Money Today menyebut bahwa laga melawan Vietnam bukan laga yang layak untuk menguji kekuatan Korea Selatan. Bahkan Star Money Today berharap para pemain bintang timnas Korea Selatan tak bermain agar menghindari resiko seperti cedera. Timnas Vietnam berada di peringkat 95 FIFA, namun sebelum datang ke Korea Selatan. Mereka kalah di 2 laga melawan Cina dan Uzbekistan dengan skor 0-2. Timnas Korea Selatan kemungkinan besar akan menang mudah pada pertandingan selanjutnya. Akan sangat tidak efektif membiarkan bintang-bintang yang bermain sepak bola di Eropa bermain dalam pertandingan seperti itu karena mereka sudah kelebihan beban. Tulis Star Money Today dilansir bolasport.com dari Soha. Lebih lanjut, timnas Korea Selatan diharapkan memberikan kesempatan kepada pemain muda saat melawan Vietnam. Namun harapan ini sepertinya berpeluang kecil untuk diwujudkan. Pasalnya pelatih Klinsmann jarang melakukan perubahan terkait line-up utamanya. Tanpa biaya pertandingan persahabatan, tim Korea Selatan sepertinya tidak mendapatkan apa-apa dalam pertandingan ini. Mungkin pelatih Klinsmann akan mendapatkan kesempatan menguji pemain dan bintang muda yang belum pernah bermain di lapangan di bawah arahannya. Pada laga sebelumnya, pelatih Klinsmann cenderung menggunakan susunan pemain yang hampir sama, sambung dia. Sementara itu, duel antara timnas Korea Selatan versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada Selasa 17 Oktober 2023. Pada kesempatan ini, timnas Korea Selatan berstatus sebagai tuan rumah.